Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini sesi terakhir ini, yang ketujuh ini adalah kita menggabungkan ya semua pasar yang sudah kita jelaskan, sudah kita diskusikan, yaitu pasar barang, pasar finansial, dan pasar tenaga kerja ya, labor market ya. Jadi semua ini ya, tiga pasar ini digabungkan ya, nanti kita lihat penggabungannya ini adalah dikaitkan dengan model agregat supply dan agregat demand gitu ya. Oke. Untuk agregat supply ya, bagaimana hubungannya ya, kita melihat bagaimana hubungan agregat supply ini ya menangkap bagaimana pengaruh output terhadap harga gitu ya. Biasanya kalau supply itu kan kalau misalkan saja uh, hubungan harga dengan output itu mempunyai slope yang positif ya. Jika harga naik, output pun naik dan seterusnya. Nah ini tentu saja yang namanya agregat supply ini diturunkan dari pasar faktor produksi ya. Dan lebih detail lagi atau mungkin lebih fokus lagi kita khusus pasar tenaga kerja di labor market yang sudah kita bahas minggu lalu gitu ya. Jadi nanti diturunkan bagaimana perilaku terkait dengan upah dan harga gitu ya. Jadi kalau kita ingat kembali ya bagaimana penentuan upah dan harga gitu ya di antara dua pihak ya, perusahaan dan labor union ya, seperti yang sekarang ini lagi banyak didiskusikan ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi dalam penentuan upah ini tergantung daripada expected price ya. Jadi kalau harga yang diharapkan ini akan naik, maka mereka akan meminta upah lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga ini tergantung daripada kondisi labor market ya. Kalau kondisi labor market itu penganggurannya tinggi, ya tentu saja daya tawar upahnya rendah gitu ya. Nah, begitu juga ada yang mungkin barangkali ada yang namanya unemployment insurance ya. Nah, seperti katakanlah bagaimana sekarang sudah ada juga tuh jaminan untuk pengangguran itu ya. Kalau itu adalah tinggi gitu, maka upah pun tinggi. Nah, kalau upah tinggi sebagai komponen dari biaya, ini juga akan menentukan harga gitu kan. Oke, kemarin sudah kita bahas ini. Nah, kalau kita hubungkan ya, misalkan saja upah ini adalah ini ya, kita upah ini diganti dengan ini, PE kali F, jadi akan menghasilkan persamaan ini. Nah inilah gitu ya, untuk menurunkan kurva agregat supply ya, model agregat supply. Jadi kalau kita narasikan ini ya, jadi harga ini tergantung ya, tergantung dari expected price ya, unemployment rate gitu kan ya. Di sini diasumsikan ya mu dan z ya, jadi markup dengan catch all variable yang bisa mempengaruhi penentuan upah ini dianggap konstan. Tentu saja kalau ini berubah ya, maka akan terjadi perubahan juga di dalam model agregat supply ini. Jadi nanti seperti biasa nanti akan kita gambarkan dengan pergeseran daripada model agregat supply, kurva agregat supply ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas ya, kalau Blanchett itu disederhanakan bahwa output ini tergantung daripada banyaknya pekerja ya. Jadi satu pekerja, satu output ya. Jadi di sini untuk penyederhanaan saja, dalam praktek ada yang A-nya lebih dari satu, gitu, satu tenaga kerja bisa menghasilkan output lebih dari satu. Tapi ada juga A-nya kurang dari satu, gitu ya. Satu output bisa dikerjakan lebih dari tenaga kerja yang lebih banyak, gitu ya. Sehingga mungkin secara rata-rata Blanchett ini mengambil mudahnya, asumsikanlah A ini sama dengan satu, sehingga Y ini sama dengan N. Ya. Nah kalau kita lihat ya, tingkat pengangguran unemployment rate di sini adalah jumlah pencari kerja ya, jumlah penganggur misalkan dibagi dengan angkatan kerja di sini ya, dibagi angkatan labor force di sini ya. Kemudian yang namanya pencari kerja ini adalah labor force dikurangi orang yang bekerja gitu ya. Jadi angkatan kerja ini ada dua, yang satu adalah yang bekerja, yang satu yang tidak bekerja tapi mencari pekerjaan ya. Jadi L ini sama dengan U ditambah N gitu ya. Sehingga kalau kita turunkan ini satu dikurangi N dibagi dengan L ya. Atau kalau tadi kita lihat bahwa satu tenaga kerja satu output ini berarti ini sama dengan satu dikurangi Y per L gitu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ya bagaimana hubungan ya
output katakanlah dengan pengangguran, kalau kita lihat nih, kalau output naik gitu ya, kalau output naik nih gitu ya, ini sebenarnya tingkat penganggurannya apa? Kan U sama dengan 1 dikurangi. Jadi kalau output naik maka pengangguran apa? Turun gitu kan ya gitu. Jadi kenapa? Ya logikanya kalau output naik membutuhkan tenaga kerja lebih banyak ya sehingga pengangguran apa? Turun gitu kan narasinya gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana menggantikan yang tadinya ini adalah unemployment diganti dengan 1 dikurangi Y per L gitu ya. Jadi unemployment diganti dengan 1 dikurangi Y per L gitu kan. Oke. Nah, kita ganti. Nah, inilah merupakan model apa aggregate supply gitu ya. Jadi kalau kita narasikan ya tingkat harga tergantung daripada apa harga yang diharapkan ya, kemudian juga apa outputnya gitu ya, dan juga sebenarnya tergantung daripada apa markup ya, catch all variable ya, dan juga apa labor force-nya ya, angkatan kerjanya ya. Tapi kita anggap semuanya konstan ya. Tentu saja kalau misalkan berubah akan menggeser kurva agregat supply. Oke. Nah, ya kalau kita lihat nih misalkan bagaimana hubungan Y, karena di dalam agregat supply kita akan melihat ya bagaimana hubungan output dengan apa harganya. Nah, jadi kalau misalkan output ini naik, ya maka membutuhkan tenaga kerja lebih apa? Lebih banyak. Kalau tenaga kerja ini lebih banyak, maka pengangguran akan apa? Turun. Kalau pengangguran turun, maka apa? Daya tawar upah akan apa? Naik. Kalau daya tawar upah akan naik, ya kalau upah naik, ini unit cost-nya jadi naik sehingga akan mendorong apa? Harga lebih apa? Lebih tinggi gitu kan? Ini logikanya nih ya. Nanti akan kita pakai ya di dalam pembahasan di slide-slide berikutnya. Jadi kalau secara detail gitu ya, ini di sini ada. Jadi misalkan saja kenaikan output akan mengarah apa jumlah tenaga kerja yang apa dibutuhkan ya untuk memproduksi tadi. Kalau misalkan tenaga kerja yang bekerja ini naik, maka pengangguran akan apa? Turun gitu kan. Kemudian kalau pengangguran turun mempunyai daya tawar apa bergaining terkait dengan wage, upah akan apa? Naik. Kalau upah naik, maka kos akan naik biaya produksi ini, maka harganya akan apa? Didorong akan naik juga gitu ya, terdorong naik juga. Oke. Nah, ini logikanya. Ini adalah dari apa? Dari labor market ya, dari labor market jadi penjelasannya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana sifat daripada model aggregate supply ini, ada satu hal lagi dikaitkan dengan apa? Expected price ya. Jadi seperti tadi kalau expected price naik gitu ya, maka akan mendorong ya, menawarkan upah lebih tinggi lagi. Kalau upah lebih tinggi ya, tadi sama kan ya, maka akan mendorong harga akan apa? Naik ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan ya, bagaimana apa model agregat supply di sini ya digambarkan dalam ruang berdimensi 2 yaitu hubungan harga dengan apa output ya. Nah, di dalam agregat supply di sini gitu ya. Kalau misalkan saja harganya sesuai yang diharapkan, artinya nanti sesuai kontrak gitu ya, maka outputnya juga adalah output alamiah gitu ya. Jadi istilahnya output tingkat alami, natural rate of output gitu kan, istilah tingkat alami daripada output ya. Pengangguran juga sama ya di tingkat alaminya gitu. Jadi pokoknya di dalam model agregat supply gitu ya, ada satu titik di mana ini menghubungkan apa? Yang merupakan kombinasi harga pada sesuai yang diharapkan gitu ya. Jadi sesuai di dalam kontrak lah gitu ya. Output pun adalah sesuai output alaminya. Jadi setiap agregat supply ada satu titik ya, di mana titik ini adalah menggambarkan harganya pada harga yang diharapkan, outputnya adalah output alaminya gitu ya. Nah, kemudian kurva agregat supply di sini ada tiga sifat ya yang akan kita gunakan terus nanti di dalam pembahasan agregat supply ya. Jadi agregat supply ini punya slope yang apa? Naik ke atas gitu ya. Kemudian atau dengan kata lain kalau outputnya naik akan mengarah ke kenaikan apa harga gitu ya karena hubungannya sama arahnya gitu ya. Kemudian agregat supply juga akan melalui suatu titik di mana Y-nya adalah output alami dan harganya harga yang sesuai yang diharapkan gitu. Jadi sesuai kontrak gitu ya. Jadi harga yang terjadi ini sesuai yang dikontrak berarti nanti outputnya pun output alami di situ.
Nah, kemudian kalau misalkan saja expected price di sini naik, ya misalkan karena harga minyak naik, berarti kita punya ekspektasi tentang harga ini akan naik semua gitu ya. Nah, kalau ekspektasi ini naik semua, maka ini digambarkan dengan apa? Agregat supply ya, kurva agregat supply yang apa? Yang bergeser ke atas gitu ya. Karena dengan ini naik maka harganya akan apa? Naik semua gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya, penurunan daripada expected price di sini ya akan menggeser kurva agregat supply apa? Ke bawah gitu kan. Nah, itu aja ya. Jadi ada hal yang kalau expected price di sini, jadi kalau kita lihat di sini misalkan ada gambarnya, kalau expected price naik gitu ya, maka akan bergeser ke atas. Itu saja gambarnya ya. Kenapa ke atas? Karena setiap harga ini lebih tinggi daripada harga sebelum expected price naik ya. Ini kan expected price ini output alami gitu kan. Kalau expected price naik ya berarti sama saja bergeser ke atas ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita ringkaskan ya, mulai dari penentuan upah, kemudian juga penentuan harga di dalam labor market, kita bisa menurunkan agregat supply tadi sudah ya. Nah, ini artinya bahwa untuk expected price tertentu ya, tingkat harga ini merupakan fungsi yang naik ya dengan output ya. Jadi bersamaan arahnya itu ya. Ini juga disajikan dengan kurva yang slopingnya apa? Output sloping ya, naik ke atas ya. Inilah namanya kurva agregat supply. Kemudian kenaikan dalam expected price akan menggeser kurva agregat supply naik ke atas ya. Begitu juga penurunannya akan mendorong agregat supply itu turun ke bawah. Oke. Nah, bagaimana dengan agregat demand ya? Kita sudah membahas ya agregat demand ini dari model ISLM kan ya. Ini keseimbangan pasar barang ya, ini output ya. Ini agregat demand-nya ya. Jadi demand dari apa? Household, ini investment dari firm, ini adalah pemerintah ya dalam asumsi model perekonomian yang tertutup. Ya. Kemudian ini pasar finansial ya. Ini adalah real money supply ya. Ini adalah apa? Real money demand ya. Nah, ini demand-nya, ini adalah supply-nya ya. Kalau ini pasar barang, ini pasar uang. Ya. Oke. Nah, agregat demand ini diturunkan dari dua keseimbangan ini ya, keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar apa? Finansial ya. Jadi kalau misalkan saja kita gambarkan ya, ini adalah titik A, ini adalah keseimbangan ya. IS ini kan keseimbangan pasar barang, LM adalah keseimbangan pasar uang. Nah, titik potongnya berarti keseimbangan di dua pasar tersebut ya. Jadi kalau ini titik A, ini Y, kalau kita gambarkan ini Y, kemudian ini katakanlah untuk harga tertentu gitu ya. Nah, katakanlah harganya di sini. Kalau harga naik ya, kita tahu kalau harga naik di sini, kalau kita gambarkan di sini, kalau harga naik berarti money supply-nya, real money supply-nya turun gitu kan ya. Nah, ini juga sama nanti digambarkan, kalau harga naik maka real money supply turun bergeser kemana? Ke atas atau ke kiri gitu kan. Ini ke atas gitu kan. Ya, sehingga kalau kita lihat Y-nya turun gitu. Jadi ketika harga naik, Y-nya turun gitu ya. Jadi harga naik, Y turun. Jadi ketika harga naik, Y turun, berarti kan hubungannya berlawanan arah. Ya, sehingga slope-nya apa? Turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah ya. Beda dengan agregat supply kan naik ke atas gitu kan. Oke. Jadi kalau gitu lihat ya, ini adalah downward sloping ya, turun ke bawah gitu. Jadi hubungannya ketika harga naik, real money supply turun. Real money supply turun ya, ini lihat ya. Kenapa ini turun ya? Karena money supply turun gitu ya, sedangkan money demand itu tetap, maka akan mendorong harga apa? Naik kan? Jadi kalau pasokan ini ya, pasokan ini turun ya, langka katakanlah, ini kan kurang dari money demand-nya akan mendorong apa? Interest rate akan naik. Supaya apa? Supaya pasar finansialnya pasti seimbang. Ya. Kalau misalkan saja interest rate naik, akan mendorong apa? Investasi akan turun kan? Nah, kalau investasi turun, berarti demand-nya turun, output-nya akan turun. Nah, ini sama ya. Jadi, jika harga naik, maka Y-nya akan turun. Jadi, Anda perhatikan, ya, harus bisa menjelaskan secara grafik, bisa menjelaskan secara narasinya ini gitu ya. Nah, bisa menjelaskan juga secara persamaan matematiknya kalau ada persamaan matematiknya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana lihat model secara ringkasnya ya, bahwa kurva agregat demand ini ya tergantung daripada apa?
real money supply, ya, M bagi P, kemudian G juga, T juga. Nah, nanti bisa kita lihat, kalau belanja pemerintah, ini searah nih berlawan. Jadi kalau G naik, maka Y naik. Kalau pajak naik, Y-nya turun, maka hubungannya apa? Negatif. Kalau M naik, ya tadi sudah kan, kalau M naik di situ, kalau M naik, sorry. Kalau M di sini naik, ya, money supply naik, maka ya, interest rate akan apa? Akan turun kan? Kalau interest rate turun, maka investasi akan naik, investasi naik. Jadi hubungannya apa? Positif. Nah ini ya. Nah, government expenditure dengan tax di sini ini menggambarkan kebijakan apa? Fiskal ya. Kemarin sudah kita bahas. Yang ini adalah menggambarkan kebijakan moneter gitu ya. Jadi bisa kombinasinya ya, dua-duanya bisa kita bahas ya, kalau memang dua-duanya berubah atau ada kombinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, tadi sudah kita lihat AS ini downward sloping, LM ini adalah upward sloping ya, naik ke atas ini sudah. Oke. Kemudian kalau kita lihat bagaimana hubungan output dengan harga ya, Y dengan harga ini kan berlawanan arah nih gitu ya. Jadi agregat demand pun berlawanan arah nih sebenarnya. Secara ringkas bisa dituliskan gitu. Tapi kalau secara detail tadi sudah kita bahas ya, gambarannya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya bagaimana agregat demand ini. Jadi agregat demand di sini adalah apa? Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan apa? Output ya. Dalam kondisi apa? Pasar barang dan pasar finansial yang apa? Seimbang ya. Ini ada dua pasar seimbang tadi ya. Ya, karena kan tadi sudah kita bahas di sini, ini kan cuma diturunkan dari apa? Dari perpotongan ISLM. Perpotongan ini adalah menggambarkan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar apa? Uang ya. Jadi agregat demand ini adalah hubungan antara kurva, hubungan antara harga dan Y dalam kondisi dua pasar barang ini dan finansial ini seimbang gitu ya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi di sini ya, bagaimana kalau misalkan saja ada perubahan daripada kebijakan ya, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter gitu ya. Jadi ini adalah dalam kondisi dua pasar yang seimbang ya. Kalau misalkan saja ini berubah, ini juga akan berubah gitu. Ya gampang saja nanti lihatnya. Kalau di sini ini naik, T naik, kalau ini hubungannya negatif berarti turun ya. Kalau G naik, Y-nya naik, ya bergeser ke kanan lah kalau plus ini. Kalau M naik, Y-nya naik berarti bergeser ke kanan dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat ya misalnya contoh nih. Bagaimana kalau tadi government spending naik? Nah, ini bergeser ke kanan. Ya, jelas ya kalau G naik, Y-nya naik kan. Ini Y naik. Kalau yang lainnya tetap gitu kan ini naik. Begitu juga kalau misalkan saja apa ini? Penurunan nominal money gitu ya. Kalau misalkan saja money supply-nya di sini adalah turun ya. Kalau ini turun ya karena ini searah gitu ya, maka Y pun akan apa? Turun. Jadi bergeser ke kiri gitu gambarnya. Nah, jadi kalau kita ringkaskan ya, mulai dari kondisi keseimbangan ya, pasar barang dan pasar finansial, kita bisa menurunkan hubungan agregat demand ya. Oke. Kemudian relasi ini, hubungan ini berimplikasi bahwa tingkat output ini merupakan fungsi yang apa? Turun ya dari harga gitu ya. Jadi itu downward sloping itu ya. Dan ini disajikan dalam downward sloping di sini ya, yang disebut sebagai kurva agregat demand. Begitu juga tadi misalkan saja bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal gitu ya. Secara umum ya, variabel ya selain harga ya jika berubah akan menggeser kurva IS dan kurva LM ya. Sehingga ini juga akan menggeser kurva agregat demand. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, keduanya kita gabungkan ya. Tadi sudah kita turunkan hubungan agregat supply ini modelnya, hubungan P dengan Y, ini agregat demand, hubungannya dengan apa? P juga, tapi ini negatif berarti hubungannya ya. Jadi nanti keseimbangan ini ya tergantung dari apa keseimbangan ini? Tergantung daripada expected price gitu ya. Nilai dari expected price ini nanti akan menentukan posisi agregat supply ya. Tadi ketika harga sama dengan expected price, maka Y-nya sama dengan output alaminya gitu ya, natural rate of output gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi gambar daripada agregat supply gitu. Dan ini juga
merupakan apa? Kalau posisi daripada kurva agregat supply dan akan mempengaruhi keseimbangan. Gitu ya. Oke. Nah kalau kita katakanlah digambarkan misalkan saja, ini agregat supply tadi ya persamaannya, ini kan persamaannya tadi. Ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat titik K ini adalah titik keseimbangan, titik equilibrium, ya agregat supply dan agregat demand. Artinya apa? Bahwa di titik A terjadi keseimbangan, gitu kan? Ya. The equilibrium is given by intersection of the aggregate supply curve and the aggregate demand curve. Jadi titik A ini ya tiga pasar, yaitu pasar tenaga kerja, pasar barang, dan pasar finansial ini dalam kondisi apa? Equilibrium gitu ya. Kalau misalkan titik ini udah seimbang gitu ya. Oke. Kalau misalkan saja di titik ini misalkan berarti belum seimbang gitu. Kalau belum seimbang nanti akan mengarah ke keseimbangan. Jadi nanti in the medium run gitu ya. Maka harus tiga pasar ini harus dalam kondisi apa? Seimbang. Selama belum seimbang itu akan bergerak terus ya, akan melakukan penyesuaian atau adjustment. Nah, misalkan contoh gitu. Bagaimana kalau di titik B misalkan saja ya. Nah, kalau titik B ini sebenarnya apa? Kalau misalkan saja katakan ini adalah output, kemudian ini output alami, ya kita tahu tadi kalau ini output alami, maka harganya itu harga yang diharapkan. Jadi seharusnya keseimbangan ini di sini gitu, ya seharusnya di sini gitu. Nah kalau misalkan saja terjadi di A, misalkan saja, ini berarti sebelum seimbang nih sebenarnya gitu ya, belum seimbang ya, belum sesuai apa harga, bukan belum seimbang, harganya tuh belum sesuai yang diharapkan oleh apa labor force misalkan ya, harganya ya, termasuk juga belum sesuai yang diharapkan oleh perusahaan ya di dalam kolektif bargaining gitu ya, sehingga ini akan terjadi penyesuaian gitu ya, akan penyesuaian. Bagaimana penyesuaian ini gitu ya? Jadi kalau kita lihat ya di dalam slide berikut nih gitu ya. Di sini agregat demand ya dihubungkan tadi fungsi daripada money supply, government expenditure, flex gitu ya. Oke, tadi sudah ya. Nah, kalau kita lihat kembali gitu, misalkan saja. Oke, kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya yang tadi nih, kalau kita lihat di titik A ini kan Y-nya itu lebih besar dari YN gitu ya. Harganya juga lebih besar daripada harga yang apa? Yang diharapkan gitu ya. Oke, jadi kita kembali sini. Ya. Jadi kalau di titik A tadi Y lebih besar daripada YN gitu ya, harganya lebih besar daripada harga yang diharapkan ya, maka di sini yang menentukan upah ya, yaitu perusahaan dan juga apa labor union gitu ya, maka akan merevisi gitu ya. Jadi misalkan oh harganya kok lebih besar daripada expected price ya, lebih besar daripada di surat kontrak misalkan ya. Jadi nanti kalau gitu harga ekspektasi ini harusnya naik gitu. Ya, karena harganya kan lebih tinggi daripada yang diekspektasikan gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan kurva agregat supply akan bergeser kemana Pak? Ke atas. Ya. Kan katanya di sini, oh ini harganya lebih tinggi nih daripada expected price. Kalau gitu expected price ya, expected price ini kan kaitannya dengan output alami gitu ya. Surat kontrak tenaga kerja pun gitu ya, itu sebenarnya karena mereka punya expected price, inflasinya atau expected price-nya sekian ya, sehingga barangkali nanti di dalam kontrak kerja ini tiap tahun naiknya sekian, menyesuaikan tingkat kenaikan inflasi gitu ya. Nah kalau misalkan harganya lebih besar dari harga yang diharapkan, maka wage setter ya, yang dalam penentuan upah dalam collective bargaining, upahnya harus dinaikkan gitu ya. Nah ini digambarkan dengan apa? Agregat supply naik. Tadi sudah kita bahas gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ya kalau misalkan ini naik ya? Ini akan naik terus selama gitu ya di sini. Jadi jika output ini di atas natural level of output gitu ya. Jadi di sini tingkat Y-nya itu lebih besar daripada tingkat alaminya ya. Kurva agregat supply ini akan selalu apa? Akan menyesuaikan ini naik karena harganya kan lebih besar daripada ini kan. Jadi kalau Y-nya ini lebih besar daripada YN, maka P-nya juga akan lebih. Jadi akan terjadi adjustment ya terus sampai apa? Sampai kembali ke apa? Ke tingkat alaminya. Jadi penyesuaian ini akan berakhir ya ketika ya pas penentu upah itu tidak lagi apa ada alasan untuk merubah ekspektasinya. Ya, kenapa? Karena kalau sudah di YN di sini nanti berarti harganya sesuai harga yang diekspektasikan. Jadi nanti di dalam
di dalam medium run, dalam jangka menengah di sini, output itu akan kembali ke tingkat output alaminya. Jadi selalu ini gitu ya di dalam menjelaskan ya. Mungkin bagi kalian ya, termasuk saya juga waktu jadi mahasiswa gitu. Oh kalau kembali lagi ke output alami, kapan naiknya gitu kan? Nah ini kita belajar ini belum sampai ke long run gitu ya, baru sampai medium run. Di sini asumsinya itu labor force ya dan juga kapital itu dianggap tetap di sini gitu. Ya, masih dianggap tetap labor force ya dalam pembahasan ini sehingga tingkat alaminya ya satu titik. Kalau misalkan naik alaminya di sini sebenarnya. Ya, tentu saja sebenarnya tiap tahun naik. Kenapa tiap tahun naik alami ini? Ya karena capital dan labor juga naik. Tapi itu pembahasannya nanti di materi UAS ya. Yaitu materi UAS itu di long run itu sebenarnya membahas tentang apa? Teori pertumbuhan ekonomi ya. Karena capital dan labornya sudah apa? Sudah naik terus gitu kan. Oke. Kalau di sini kita mengasumsikan masih tetap ya capital dan labornya itu. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita ringkaskan dalam jangka pendek ya, output ini ya bisa di atas bisa di bawah gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan saja dalam jangka pendek ini seperti ini nih. Output itu bisa di atas apa? YN, bisa juga output di bawah YN. Ya. Tapi nanti di dalam medium run, dalam jangka menengah gitu ya, nanti akan kembali lagi ke apa? Ke output alaminya gitu ya. Oke, jadi perubahan dari berbagai variabel ya yang masuk dalam agregat supply ya dan juga masuk dalam hubungan agregat demand akan merubah apa? Akan mengarah ke perubahan output ya dan juga perubahan tingkat harga tadi. Nah, dalam jangka menengah di sini ya, output akhirnya tadi kembali ke apa? Tingkat alaminya ya. Jadi di sini penyesuaian ini melalui perubahan dari apa? Harga ya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Jadi di sini bagaimana penyesuaiannya ya dalam agregat demand di sini kita akan dapat melihat bahwa kenaikan dalam ya money supply di sini ya ini akan mengarah ke kenaikan apa? Real money supply, real money stock di sini. Ya. Nah ini akan mengarah ke apa? Output tadi ini kan positif di sini ya. Jadi agregat demand di sini kalau M-nya naik akan menggeser agregat demand ke atas gitu atau ke kanan juga boleh karena ini kan positif ya. Jadi misalkan saja nih kenaikan dari money supply ini akan menggeser agregat demand apa ke atas. Jadi misalkan awalnya di titik A nih, di titik A ini kebetulan ya ini adalah titik ketika outputnya di tingkat alami ya, natural level of output, natural rate of output gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan saja money supply dinaikkan akan menggeser agregat demand. Nah, in the short run dalam jangka pendek output ya dan apa? Harga ini naik kan ya, outputnya naik melebihi daripada YN. Harganya juga naik melebihi harga yang diharapkan gitu. Ini kan harga yang diharapkan tadinya, oke. Nah, apa yang terjadi gitu? Apakah stop? Nah, selama gitu ya belum sama dengan YN dan harga yang diharapkan, ini akan selalu terjadi adjustment, penyesuaian sampai dia kembali ke apa? YN. Itu ya apalan cepatnya gitu ya. Sehingga ini adalah in the short run begini, Y-nya bisa lebih besar di sini ya dari tingkat output alami. Tapi in the medium run ya akan kembali di sini ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat nih dalam jangka pendek di sini. Di dalam pasar uang nih kan tadi money supply ini dinaikkan ya. Kalau money supply ini naik ya, berarti di sini melebihi money demand ya. Kalau pasokan naik maka interest rate akan turun. Interest rate turun maka investment akan naik. Investment naik maka Y akan naik. Makanya di sini kan Y-nya naik nih ya kalau M-nya naik ya. Oke. Ya, jadi Y-nya naik. Bagaimana kalau Y-nya naik? Ya, ini terjadi apa? Ini pasar apa? Pasar ini di pasar apa? Pasar finansial. Ini terjadi di pasar apa? Pasar barang gitu ya. Ini pasar barang di sini. Ya, jadi kalau I-nya naik, maka I-nya investasinya naik ya. Kalau ini adalah apa? Kalau MS ini naik ya, melebihi daripada ini, nah supaya ini naik, maka I-nya akan apa? Turun kan? Karena kalau I turun berarti money demand akan apa? Naik sehingga sama ya. Jadi kenapa I naik ini? Ini dalam rangka supaya money supply dan money demand-nya apa? Dalam equilibrium juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan pasar tenaga kerja gitu kan? Tadi Y naik. Nah, tadi sudah kita bahas kalau Y-nya naik gitu ya,
maka membutuhkan tenaga kerja lebih banyak lagi. Kalau tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak lagi, maka pengangguran akan turun. Kalau pengangguran turun gitu, maka daya tawar untuk upah akan naik. Kalau daya tawar upah akan naik, ya maka akan mendorong harga akan apa? Naik gitu. Ya, sehingga inilah kejadiannya. Kenapa Y-nya naik? Kenapa harganya naik ya di titik ini? Nah ini sekali lagi ya, Anda harus bisa menjelaskan ini ya. Jadi menjelaskan di pasar uang dan pasar barangnya, dan juga menjelaskan di pasar tenaga kerja nih. Ya, tiga-tiganya harus bisa dijelaskan. Dan menjelaskan ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini ya. Ini sebenarnya tiga pasar ini nih ya, yang di atas ini saya tuliskan kembali ya di dalam. Oke. Baik. Nah sekarang apakah stop di sini? Nah ini belum stop nih, ini baru in the short run ya. Ini baru dalam jangka pendek nih, gitu kan. Nah, bagaimana dalam jangka menengah? Kan jangka menengah kan karena ini tidak sama dengan apa output alaminya. Nah, ini akan melakukan penyesuaian sehingga akan kembali ke sini. Bagaimana penyesuaiannya? Kita lihat nih. Ya. Di sini tadi ekspansi moneter akan mengarah ke kenaikan output ya dalam jangka pendek ya. Tapi di sini katanya tidak mempengaruhi output di dalam jangka menengah gitu. Nah, kita lihat nih ya. Jadi ketika misalkan saja di sini perbedaan Y dan YN di sini tidak sama gitu ya, beda tadi akan menyesuaikan apa? Agregat supply ini akan naik gitu ya. Kenapa naik? Tadi kan sudah kita jelaskan, harganya lebih tinggi daripada harga yang diharapkan, maka expected price-nya naik di dalam surat kontrak gitu ya. Jadi yang kan terjadi apa? Penyesuaian naik terus sampai kembali di titik apa? YN expected price-nya jadi naik di sini. Jadi in the medium run ya dalam jangka menengah agregat supply ini bergeser ke atas ya dan keseimbangan ekonomi kembali ke YN ya. Jadi kenaikan harga ini proporsional dengan kenaikan apa? Money supply di sini ya. Jadi di sini dalam jangka menengah ya output kembali ke apa? Output alaminya. Nah, kalau kita tadi cerita ya bagaimana kenaikan expected price ini menggeser ke atas. Ini kan ceritanya di sini. Jadi ketika harga naik melebihi pada expected price, oh kalau gitu expected price-nya harus dinaikkan nih. Ya, tidak sesuai dengan di surat kontrak, makanya expected price-nya naik. Nah, expected price naik ini digambarkan dengan apa? Pergeseran agregat supply ke atas, gitu ya. Nah, kalau misalkan expected price naik, maka akan mendorong upah naik, ya. Upah naik. Kalau upah naik, maka mendorong apa? Harga akan naik. Nah, begitu sebenarnya. Jadi gampangnya di situ aja. Kalau Anda hafal terus ini, logika ini, ya, ini menjelaskannya mudah secara narasi. Ya. Nah, begitu juga bagaimana penyesuaian ini terjadi. Ya. Ketika ini harga naik, gitu kan ya, ini kan harga naik nih, ya. Maka di sini kenaikan harga ini sampai kapan? Ya sampai apa? Kembali sini. Nah, kalau kembali ke sini berarti outputnya sama gitu kan? Ya. Artinya kenaikan money supply ini di dalam jangka menengah gitu ya diikuti oleh kenaikan harga yang proporsional. Ya. Kalau ini proporsional ya secara matematik bisa diturunkan maka Y-nya akan tetap tuh. Jadi kalau M ini naik, P ini naik secara proporsional berarti ini kan tetap. Kalau ini tetap maka Y-nya tetap gitu. Kalau Y-nya tetap, bagaimana interest rate ini juga tetap gitu. Seperti itu. Oke, nah ini nanti Anda menceritakan begitu ya. Apapun yang berubah ya, apakah apa dari kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Jadi Anda lihat ya, jawabannya dari sini ya, dari logika seperti ini. Jadi Anda bisa menjawab secara narasi, grafik, dan juga secara matematik ya. Ini sudah pasti harus begitu penjelasannya. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana di belakang skenario ini ya. Jadi kalau misalkan saja dampak daripada ekspansi moneter ya terhadap interest rate nih ya. Kita lihat ya, dampak kebijakan moneter tadi ya. Jadi kalau dampak kebijakan moneter ini kan ke sini ya. Agregat demand-nya apa? Naik, bergeser ke kanan atau ke atas ya. Nah, ketika bergeser ke kanan di sini, maka agregat supply-nya apa? Moneter ini. LM ke bawah kan ya. MM-nya ke bawah atau ke kanan gitu kan. Jadi dalam jangka pendek ya pengaruh ekspansi moneter ini menggeser LM ke bawah di sini. Kemudian awalnya interest rate ini turun ya. Tadi kan sudah kita lihat ya. Kenapa turun interest rate? Ya karena
money supply ya melebihi daripada money demand, maka interest rate akan turun supaya supply dan demand dalam pasar finansial itu seimbang dalam keseimbangan. Gitu. Oke, nah jika kenaikan harga ini tidak naik, gitu ya, maka pergeseran kurva LM ini sebenarnya lebih besar di sini. Kalau harganya tidak naik, padahal ini kan harga naik kan, ya. Jadi sebenarnya harusnya di sini nih kalau harga tidak naik di titik B nih. Tapi karena harga naik, ya maka menggeser LM ini apa ke titik A prime di sini, A aksen di sini. Karena harga naik bergeser ke sini. Gitu. Oke. Nah, bagaimana efek dinamis ya dari ekspansi moneter ya terhadap output dan interest rate gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ketika di sini kan tadi ya, outputnya lebih tinggi dari harga output alami, harganya lebih tinggi daripada harga yang diharapkan ya, sehingga akan mendorong apa? Expected price akan naik ya. Jadi kenaikan dalam nominal money ya, dalam money supply awalnya menggeser LM ke bawah ya. Turun interest rate-nya, kemudian output-nya naik ya. Tapi nanti sepanjang waktu ya, tingkat harga ini akan naik sebenarnya ya. Ini kan harga ini naik nih. Ya, menggeser kurva LM apa? Kembali lagi ke atas sampai output kembali ke tingkat alami. Jadi nanti LM ini akan kembali lagi ke atas ya, karena harganya naik terus saja. Sampai kembali lagi di sini. Ini juga sampai kembali lagi di sini. Ya, jadi lagi-lagi in the medium run gitu ya. Maka output akan kembali ke apa? Output alaminya. Oke. Kemudian kalau ada istilah yang namanya netralitas uang gitu ya. Jadi di sini tadi dalam jangka pendek ya ekspansi moneter akan mengarah ke kenaikan output ya, penurunan suku bunga dan kenaikan harga gitu ya. Nah, dalam jangka menengah kenaikan money supply ini direfleksikan seluruhnya dengan kenaikan yang proporsional dalam apa tingkat harga ya. Sehingga di sini kenaikan dari money supply tadi ya tidak berefek, tidak mempengaruhi output dan interest rate ya. Jadi tadi sama ya output dan interest rate-nya. Nah, inilah gitu yang disebut netralitas uang. Jadi netralitas uang memang ini seolah terjadi dalam jangka menengah gitu. Tapi ini bukan berarti bahwa kebijakan moneter ini berarti nggak ada pengaruhnya terhadap output gitu ya. Atau mungkin kalau gitu jangan digunakan ya karena tidak mempengaruhi apa output ya. Karena ini kan kita ceritanya kalau terjadi seperti itu dalam praktek ya kadang-kadang di tengah jalan ada perubahan lain ya, misalkan saja apa ada di dalam apa kebijakan fiskal berubah, termasuk juga dalam perjalanannya kan sebenarnya labor force ya dan juga kapital itu bisa apa naik terus gitu kan. Nah, ini kadang-kadang suka lupa nih ya, banyak ekonom selalu ini dihafal nih ya, uang itu netral katanya dalam jangka menengah, ini karena hafalan ini gitu. Ya, ini kan penjelasannya kalau asumsinya yang tadi itu, kapital dan labor tetap, tidak ada kebijakan fiskal ya. Kalau kebijakan fiskal ada, kemudian juga apa angkatan kerja, kapital juga naik, itu nggak harus netralitas uang dalam pengertian outputnya nggak berubah gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita mengurangi defisit anggaran ya? Oke, katakanlah kita setelah pandemi nih, ini kan defisit anggaran ini tinggi misalkan ya. Nah, bagaimana mengurangi defisit anggaran ya? Dampaknya ya. Misalnya nih, kalau mengurangi defisit anggaran kan berarti G-nya diturunkan, gitu kan? Ya, jadi awalnya ini biasanya akan menurunkan apa output. Ya, kalau mengurangi defisit akan bergeser ke kiri gitu ya. Nanti begini gitu kan. Oke. Jadi sepanjang waktu nanti ya akan apa? Output kan ini turun outputnya ya. Ini in the short run, in the medium run ini harus kembali lagi ke tingkat apa? Alaminya gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi itu ya penjelasannya. Nah, sekarang ini awalnya kan di sini, ternyata harganya lebih rendah. Kalau harganya ini lebih rendah ya, kalau harganya lebih rendah, ya berarti kan dalam kontrak price si perusahaan, oh, ini ternyata expected price-nya lebih rendah daripada di surat kontrak kita nih. Kalau begitu expected price-nya harus turunkan gitu kan. Nah, ketika ini diturunkan, berarti aggregate supply-nya apa? Turun atau geser ke bawah gitu. Dan terus sampai apa? Y-nya kembali ke tingkat apa? Ke tingkat alaminya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi mudah sebenarnya kalau Anda tahu prinsipnya gitu ya.
Nah ini apa ini? Oh ini ada cerita yang tadi gitu ya di dalam model Taylor gitu ya, menggunakan macroeconometric model gitu ya. Bagaimana pengaruh dari ekspansi moneter tadi ya dalam model Taylor. Ya, jadi di sini output yang awalnya naik ya, kemudian output juga akan turun sampai kembali ke titik alaminya ya. Jadi sampai presentasi defisitnya akan apa? Mendekati nol gitu, kembali lagi ke alaminya. Bagaimana perubahan harga ini naik terus gitu ya. Dan ini harga ini kenaikannya sampai proporsional dengan kenaikan apa money supply. Ya, ceritanya ya ini diilustrasikan secara grafik gitu ya. Dinamikanya seperti itu, oke. Nah, kemudian bagaimana defisit pengurangan defisit ini ya. Kemudian juga output dan suku bunga. Nah, tadi di dalam penurunan apa defisit ya, tadi misalkan G-nya turun ya. Belanjanya turun nih. Kalau belanjanya turun di sini ya, tadi kalau belanjanya turun ya, maka di sini output turun, harga juga turun. Kalau harga turun ya, berarti expected price-nya harus diturunkan ya, maka AS bergeser ke bawah ya. Nah, kalau AS bergeser ke bawah kembali lagi di sini. Nah, di dalam model ASLM ini kan sama saja begini awalnya gitu ya. Kita lihat ya. Awalnya di sini ya. Ketika turun berarti di sini agregat supply-nya awalnya sini dulu nih. Ya, turun dulu nih IS. Jadi IS turun ini sama aja AD turun gitu kan. Nah, kemudian karena di situ adalah harganya akan turun ya, ini harganya turun, maka sebenarnya LM-nya apa? Naik ya ke bawah. Real money supply-nya apa? Real money supply-nya naik ya. Kalau money supply berarti LM-nya ke bawah atau ke atas ya, ke kanan gitu kan. Oke. Dan ini terus gitu ya, karena ini kembali ini untuk kembali ini naik terus, ini juga akan bergeser terus gitu ya. Kenapa ini ke bawah atau ke kanan ini? Karena harganya akan apa? Harganya turun terus sampai kembali ke apa? Tingkat output alaminya. Gitu. Nah ini ceritanya seperti ini gitu ya untuk pengurangan defisit ya. Nah, kalau pengurangan defisit bisa saja pajak dinaikkan. Kalau pajak dinaikkan sama juga kan ini turun, bergeser agregat demand akibat IS-nya bergeser ke bawah itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat komposisinya ya, misalkan saja ini awalnya gitu ya. Awalnya kan di sini YN, Y-nya adalah N, kemudian ya seperti ini. Ini awalnya ya, komposisi output ya. Meskipun Y-nya kembali ke output alami, komposisinya bisa berbeda ya, tergantung dari kebijakan tadi gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan saja kita ingin mengurangi defisit gitu ya, di sini income dan pajak tetap tidak berubah ya, maka konsumsi juga apa sama ya. Jadi kalau pajak ya dan ini tidak berubah, ini pajak dengan ini tidak berubah berarti konsumsi tidak berubah gitu. Nah, tapi di sini belanja pemerintahnya gimana? Karena tadi belanja I-nya ini apa? I-nya ini akan apa? Kalau kita lihat tadi I-nya apa di sini? I-nya akan apa? Turun kan? Nah, kalau I-nya turun di sini, kalau I-nya turun, akibatnya di mana? Ini kan di sini. Kalau I turun ya, Y-nya tetap gitu, maka akan mendorong investasi apa? Naik gitu. Kalau investasi naik, maka G-nya apa? Turun. Jadi belanja pemerintah kan lebih kecil dari sebelumnya. Oleh karenanya inflasi di sini harus apa? Naik di situ ya. Dibandingkan sebelum pengurangan defisit anggaran ya. Oke? Jadi Anda bisa gitu, meskipun kembali ke tingkat output alami, tapi komposisi daripada output ini ya dari sisi consumption, investment dan government expenditure itu bisa berbeda ya komposisinya gitu kan. Oke. Kemudian ini sih saya kira sama saja ya dengan apa yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi dalam jangka pendek di situ ya pengurangan defisit di sini jika diimplementasikan hanya ya G-nya saja atau T-nya katakanlah dinaikkan, kita akan mengarah ke penurunan output dan juga mungkin akan mengarah ke penurunan investasi ya tadi. Dalam jangka menengah, output kembali ke tingkat output alami dan interest rate-nya akan lebih rendah ya. Pengurangan defisit ya akhirnya ini pasti nih gitu akan menaikkan investasi gitu kan gitu. Ya, kemudian juga lebih mudah juga kita melihat bagaimana kalau kita modifikasi yang mempertimbangkan bagaimana terhadap efek dari akumulasi kapital ya.
Nah, ini yang saya katakan tadi, in the long run, ya dalam jangka panjang, tingkat output ini nanti tergantung daripada apa? Capital stock di dalam perekonomian. Tapi itu nanti ya dibahas detail di dalam materi UAS, dalam teori pertumbuhan ekonomi. Jadi kita belum bicara mengenai apa? Akumulasi kapital dan kenaikan dari labor force ya. Oke. Nah, ini adalah ceritanya. Jadi dulu nih di Amerika nih ya, ada kenaikan harga ya tahun 70-an ya. Dikenaikan harga, kemudian diikuti dengan penurunan sampai tahun 90-an ya mengenai harga apa? Minyak di sini ya. Nah, sama di kita ya, ini kita senang nih waktu itu tahun 70-an harga naik. Kita kan termasuk anggota OPEC pada itu. Tapi tahun 80-an turun gitu kan sampai tahun 90-an. Nah, masing-masing ya kenaikan dari harga minyak ya, baik di tahun 70-an dan juga tahun 90 ke atas di sini. Nah, ini akan dibarengi dengan resesi ya. Resesi dan juga kenaikan daripada inflasi ya. Nah, kalau misalkan ada inflasi dan juga resesi outputnya turun, nah kita sebut sebagai stagflasi ya. Untuk menangkap kombinasi daripada harga yang naik dan juga output yang yang turun ya. Jadi disebut stagflasi. Kemudian bagaimana ya efeknya terhadap tingkat pengangguran alaminya. Nah, kalau kita lihat ya, ini karena akibat daripada kenaikan harga minyak ya. Nah, kenaikan harga minyak yang naik ini ya, yang naik ini kenaikan harga minyak ya, ini akan menurunkan upah real sebenarnya. Kenapa menurunkan upah real? Karena kalau misalkan saja harga minyak ini naik, maka harga harga barang-barang lain juga akan naik, sehingga real wage-nya, ini real wage nih, ya akan turun gitu. Ya. Nah, kalau turun nanti digambarkan begini, ya. Kalau turun maka di sini pengangguran akan naik ya. Sama dengan yang kita jelaskan kemarin. Ya. Jadi kalau real wage-nya turun ini sama saja bergeser ya dalam price setting ya. Nah, sama saja seolah markup-nya lebih tinggi ya. Ya, kita kan sama kalau harganya naik nih. Oh, kalau gitu upahnya harus dinaikkan. Oh, gitu naik lagi nih gitu ya. Oh, markup-nya nih gitu ya. Yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menentukan harga gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dinamika penyesuaian tadi gitu. Jadi kenaikan dalam markup di sini yang disebabkan oleh kenaikan daripada harga minyak akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga ya pada tiap titik output gitu ya. Sehingga di sini akan menggeser kurva supply ke atas nanti gambarnya ya. Jadi kalau kita gambar nih kenaikan harga minyak akan menggeser AS ke atas ya. Jadi setelah ini maka agregat supply akan naik ke atas gitu ya, ini naik ke atas. Oke, naik ke atas ya sampai kapan? Nah, di sini perekonomian ini terus ya sepanjang AD ini naik gitu kan sampai nanti kembali lagi ke ke tingkat output alami, tapi tentu saja yang baru gitu ya. Jadi dilihat kurva agregat supply yang baru akan melalui titik B, titik B ini belum kelihatan ya, di mana output sama dengan tingkat alami yang baru nih ya. Jadi nanti kalau kita lihat nih, titik B ini tadi ya. Ya, ini titik alaminya yang baru nih, rendah kan tadi ya, titik alami. Ini adalah tingkat ini. Nah, seperti tadi di sini kalau misalkan saja gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah kenaikan harga minyak ini in the short run ini menurunkan output dan juga kenaikan ini. Jadi kan outputnya turun, tapi harga naik. Karena harga naik, maka akan mendorong expected price naik lagi. Gitu. Kalau naik akan menggeser terus ya. Jadi sepanjang waktu output ini akan turun ya, turun terus ya, dan harganya akan naik terus juga terus gitu. Sampai kapan ya? Sampai kembali lagi ke titik output alaminya di sini ya, titik output alaminya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran? Nah, ini gambaran di agregat di Amerika. Jadi inflasi naik di sini ya. Kemudian ini juga pergerakannya hampir sama dengan kenaikan harga minyak ya. Ketika turun harga minyak, inflasi juga turun ya. Hanya memang di sini yang berbeda gitu ya. Adalah kenaikan harga di tahun 90-an gitu. Nah, ketika di sini harga minyak naik ya, ternyata inflasi ini tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, ini berbeda nih. Nanti mungkin di babak selanjutnya dijelaskan di sini ya. Jadi di sini berbeda nih kenaikan
harga minyak di tahun 70-an dengan tahun 90-an nih bedanya. Nah, sekarang ini ternyata inflasinya sudah dikendalikan. Nah, jadi bagaimana pengaruhnya ya terhadap employment rate gitu. Nah, kalau kita lihat ini ketika harga minyak naik, employment naik, harga minyak turun, unemployment apa? Unemployment turun gitu ya. Kelihatannya searah gitu ya. Hanya lagi ya sama nih, ketika tahun 90-an gitu ya, harga minyak naik ya karena inflasi bisa ditekan ya, maka ternyata unemployment rate juga tidak apa? Tidak terlalu berubah, tidak naik, tidak mengikuti apa? Nah, itu barangkali yang tadi ada kaitannya dengan karena inflasi atau tingkat harga bisa dikendalikan gitu ya di dalam labor market itu ya. Jadi nanti upah pun akan tidak akan naik terus. Kalau upahnya naik, pasti pengangguran pun akan naik kan ya. Jadi kenapa di sini unemployment itu tidak naik ya? Karena ya harganya tidak naik, harga tidak naik juga tidak mendorong upah. Kalau karena tidak mendorong upah naik, ya maka mungkin barangkali pengangguran pun tidak akan naik gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini cerita yang tadi saya kira ya, ini kita lewat saja di sana cerita di Amerika. Kemudian ini. Jadi paling tidak tadi kita sudah membahas tentang ekspansi moneter. Defisit reduksi defisit tadi dan juga kenaikan minyak ya, harga minyak. Nah, ini dampaknya terhadap output, dampaknya terhadap interest rate, terhadap harga. Nah, Anda harus bisa yang menjawab ini gitu ya. Sehingga barangkali tugasnya ini ya, atau mungkin nanti di dalam latihan soal ya dengan di praktikum responsif, Anda harus bisa menjawab ini gitu ya. Oke, kemudian fluktuasi output ya kadang-kadang juga disebut siklus bisnis ya. Jadi pergerakan output ya di sekitar trennya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi perekonomian ini ya terus-menerus ya diguncang ya, dan pengguncangan ini bisa juga mengguncang agregat supply, bisa juga mengguncang agregat demand atau juga dua-duanya, gitu kan ya. Kemudian masing-masing shock ini mempunyai efek dinamis ya terhadap output dan komponennya. Nah, efek dinamis ini kadang-kadang juga disebut sebagai mekanisme perlambatan di dalam goncangan tadi gitu ya. Jadi di sini kalau ini maksudnya ya, kalau saya tulis gambarkan di sini ya, misalkan saja gini. Nanti di dalam siklus bisnis itu gini gitu ya. Kalau misalkan saja katakanlah ini adalah Y, ini T ya. Sorry, ini T ya. Ini T, ini Y. Sorry. Ini adalah Y, sorry, ini YT gitu kan. Nah, ini adalah trennya begini misalkan saja. Nah, nanti siklusnya begini gitu, turun, naik, turun, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita belajar di bagian UAS ya, di teori pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi ini siklus, jadi bisa dijelaskan ini siklus bisnis dari model yang tadi. Gitu. Tapi ini bukan bagian dari UTS ya, bagian UAS. Saya kira itu ya bahan ini, bahan materi ketujuh terakhir ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Anda mau PR? Nah, PR-nya oke, saya kira itu aja lah ya. Karena ini pada dasarnya Anda harus bisa menjawab ini. Ya, saya jawab ini aja. Ya, tugas untuk nanti pelajari juga bagaimana dampak ekspansi moneter, dampak defisit ya, pengurangan defisit, dampak juga ekspansi fiskal ya, pengurangan pajak segala macam gitu ya. Jadi sekarang ini kan dengan pandemi ini bagaimana menaikkan belanja pemerintah, kemudian bagaimana mengurangi pajak subsidi untuk membantu ya yang kesusahan di sini ya. Nah, berarti di sini defisitnya bukan dikurangi kan, defisitnya dinaikkan gitu. Yang biasanya di bawah 3% sekarang dinaikkan jadi berapa? 6% nih tahun ini gitu. Nah, berarti Anda harus bisa jawab juga bagaimana
dengan pandemi ini gitu ya. Apa yang menyebabkan, apa yang ini, apakah memang outputnya akan naik gitu ya, atau tidak gitu. Nah, itu juga harus bisa Anda jawab ya.